Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi pada video pembelajaran di Om Ji Gotun Channel. Nah, untuk kali ini kita mulai ke bab terbaru ya. Karena sebelumnya kita telah menyelesaikan evaluasi bab 3. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa diri kalian ini berasal dari sebuah sel? Bagaimana proses pembentukan suatu individu? Nah, dari suatu sel zigot, kita dapat menjadi diri kita seperti saat ini yang tersusun dari miliaran sel. Demikian pula makhluk hidup lain, baik hewan maupun tumbuhan mengalami proses yang sama. Proses pembentukan individu tersebut berlangsung melalui pembelahan sel. Berikut kompetensi dasar pada bab yang keempat, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, serta 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan proses pembelahan sel secara tidak langsung dan menjelaskan tahapan pembelahan sel secara mitosis. Coba kalian perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan perkembangan zigot melalui pembelahan sel. Awalnya, zigot itu hanya terdiri dari satu sel. Kemudian zigot akan melakukan pembelahan untuk dapat berkembang membentuk jaringan organ dan sistem organ. Nah, pada manusia ini dimulai dari zigot sampai perkembangan embrio seterusnya sampai menjadi calon individu baru. Lalu pada telur ayam, ya, telur ayam akan diirami, kemudian dalam waktu sekitar 21 hari maka telur ayam tersebut akan menetas. Tentu ini ada proses yang mengiringi kejadian tersebut sehingga bisa menjadi individu baru. Apa yang kalian dapat gambarkan ketika muncul gambar tersebut? Nah, salah satu ciri fisiologis dari makhluk hidup adalah reproduksi, yaitu suatu upaya dari makhluk hidup untuk memperbanyak diri serta melestarikan jenisnya, baik terjadi pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, masih ingatkah kalian salah satu teori sel yang berbunyi bahwa sel merupakan unit reproduksi? Nah, sebelum hal tersebut kita kaji lebih jauh, coba kalian ingat, mengapa batang pohon yang sudah dipangkas dapat tumbuh kembali? Penjelasannya, pada bagian ujung batang atau ujung akar terdapat suatu jaringan yang disebut jaringan meristematis. Jaringan meristematis adalah suatu jaringan yang aktivitas sel-selnya selalu membelah, sehingga pada bagian tersebut memungkinkan sel bertambah panjang. Sel bertambah panjang karena terjadinya perbanyakan sel dengan cara reproduksi sel atau pembelahan sel. Nah, oleh karena itu, pada bab ini kita akan mempelajari tahapan pembelahan sel, meliputi mitosis dan meiosis, serta gametosis pada hewan dan tumbuhan. Berikut adalah peta konsepnya. Ya. Pembelahan sel ada pembelahan langsung maupun pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung contohnya adalah amuba atau bakteri. Kemudian pembelahan tidak langsung meliputi dua proses yaitu meiosis dan mitosis. Meiosis di mana pembelahan meiosis ini terjadi pada proses pembentukan gamet atau gametogenesis, bisa terjadi pada hewan dan manusia yang meliputi spermatogenesis dan oogenesis, serta gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan yang meliputi makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Nah, langsung kita menuju ke poin A, yaitu pembelahan amitosis. Disebut juga sebagai pembelahan biner, artinya pembelahan dari satu sel menjadi dua. Adalah pembelahan yang berlangsung secara spontan. Artinya tidak ada tahapan-tahapan atau tidak ada proses, di mana sel tersebut langsung membelah menjadi dua sel anak dan seterusnya. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Siapa yang melakukan pembelahan amitosis?
Ini umumnya dilakukan oleh organisme prokariotik uniseluler seperti bakteri dan cyanobacter. Atau terjadi pula pada organisme eukariotik uniseluler, misalnya amuba dari kelompok Protista. Nah, berikut adalah gambar dari proses pembelahan biner pada bakteri, di mana kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Lalu selanjutnya bagian DNA kromosom yang menempel akan mengalami replikasi atau penggandaan diri. Lalu membran dan dinding sel akan mengalami pelekukan dan terbentuklah sekat pembelahan. Lalu selanjutnya terbentuk dua sel anak yang identik. Ini terjadi pada organisme prokariotik uniseluler, yaitu contohnya adalah bakteri. Lalu selanjutnya B adalah pembelahan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pembelahan tidak langsung adalah pembelahan yang terjadi melalui tahapan-tahapan pembelahan, sehingga terjadi perubahan materi, penyusun nukleus dan kromosom, serta melibatkan benang-benang gelendong untuk mengatur tingkah laku kromosom. Nah, pembelahan tidak langsung terjadi pada organisme multiseluler, ya, sebagai contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai pembelahan tidak langsung, Bapak akan sampaikan dulu mengenai yang namanya siklus sel. Yang disebut dengan siklus artinya daur hidup, ya, adalah daur kehidupan dari sel itu sendiri, yang berupa serangkaian proses penting yang terdapat di dalam sel sebelum pembelahan sel itu terjadi. Jadi sel akan mengalami yang namanya siklus sel terlebih dahulu sebelum masuk ke fase pembelahan sel. Nah, terdiri dari dua tahapan, yaitu interfase. Nah, ini kurang lebih 90% dari tahapan siklus sel itu terjadi pada interfase. Kemudian ada fase mitotik, artinya hanya 10%-nya saja. Nah, fase yang pertama pada siklus sel yaitu adalah interfase. Nah, ini adalah diagram, ya, ataupun siklus daripada siklus sel, di mana interfase itu memerlukan waktu paling lama kurang lebih 23 jam, jadi hampir 1 hari. Di mana 1 jamnya itu berarti adalah fase mitotik. Nah, apa yang terjadi pada tahapan interfase? Ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi, yang mana nanti akan digunakan sebagai persiapan untuk proses pembelahan sel. Pada tahap interfase, nukleus dan nukleolus akan terlihat jelas, tetapi kromosomnya masih dalam bentuk kromatin. Nah, interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1 atau fase pertumbuhan primer, ya, yang ditandai dengan peningkatan ukuran sel, kemudian ada pembentukan protein dan organel-organel sel. Ini fase G1, ya, first growth phase, jadi fase pertumbuhan sekunder itu kurang lebih 11-12 jam. 2. Fase sintesis. Nah, di fase sintesis ini terjadi DNA replikasi atau replikasi DNA, memerlukan waktu kurang lebih 6-8 jam. Lalu fase yang terakhir adalah fase G2, ya, fase pertumbuhan sekunder, di mana terjadi peristiwa pertumbuhan kedua dengan memperbanyak organel-organel yang dimiliki dengan maksud untuk dapat diwariskan kepada setiap keturunannya, yang berlangsung kurang lebih 3-4 jam. Nah, yang kedua adalah fase mitotik atau M phase, di mana fase mitotik ini dibedakan menjadi 2. Ada karyokinesis, di mana terjadi pembelahan inti, dan sitokinesis, yaitu terjadi pembagian cairan sitoplasma. Nah, karyokinesis itu sendiri terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini berikut
adalah contoh daripada rangkaian fase mitotik yang terjadi pada mitosis. Ada interfase, kemudian masuk ke fase mitotik, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini lebih jelasnya akan dibahas pada slide berikut. Nah, baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk kepada pembelahan tidak langsung yang pertama, yaitu adalah pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang identik dengan sel induknya. Jadi kalau jumlah kromosom sel induknya adalah 23 pasang, maka keturunannya pun jumlah 23 pasang. Di mana terjadinya? Itu terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Misalkan jaringan meristem primer pada tumbuhan, sel-sel otot, sel tulang, sel epitel, dan sel darah yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Nah, hanya berlangsung satu kali. Bertujuan untuk pertumbuhan, mempertahankan sifat induk, dan mengganti sel-sel yang rusak. Nah, apa saja tahapannya? Tahapannya tadi pada fase mitotik, yang pertama adalah profase, di mana ditandai dengan benang-benang kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Lalu kromosom akan menggandakan lengannya membentuk kromatin. Selanjutnya akan terbentuk dua sentriol yang akan bergerak ke kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang-benang spindel. Kemudian membran inti menghilang. Nah, ini gambarnya, ya. Terbentuk sentriol, di mana sentriol itu menuju ke kutub yang berlawanan dan akan terbentuk kromatin. B. Metafase, di mana kromosom berada pada bidang ekuator atau bidang pembelahan secara horizontal. Lalu sentromer terikat pada benang-benang spindel. Nah, jadi kromosom itu sudah berada di tengah-tengah atau di bidang ekuator, ya, satu persatu, nah dihubungkan oleh dengan benang spindel. C. Anafase, kromatid terpisah, lalu masing-masing ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Jadi masing-masing kromatid akan menuju ke kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindel. Lalu yang terakhir adalah telofase, di mana kromosom telah sampai di kutub dan akan berubah kembali menjadi kromatin. Lalu membran inti terbentuk kembali, terbentuk membran baru, dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma, sehingga akan dihasilkan dua sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, atau dikatakan bersifat diploid atau 2N. Nah, ini ya terjadi yang namanya sitokinesis, artinya pembagian sitoplasma, artinya satu sel dengan yang sel lainnya itu sama rata dalam proses sitokinesisnya. Nah, anak sekalian, untuk lebih jelasnya silakan simak video setelah slide yang satu ini. Ya, ini adalah gambar untuk proses pembelahan secara mitosis, di mana benang-benang kromatin akan memendek, ya, dan menebal, lalu akan terbentuk kromosom. Lalu kromosom akan menduplikasi diri, masing-masing lengannya membentuk kromatin. Lalu sentromer, ya, bergerak menuju kutub yang berlawanan sambil mengeluarkan benang-benang spindel. Nah, ini benang-benang spindelnya, dia akan masuk ke bagian sentromernya, lebih tepatnya di bagian kinetokor. Lalu tahapan metafase, masing-masing kromatid akan menuju ke kutub yang berlawanan. Lalu anafase, ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada sel tersebut, ya, akan terbentuk bidang pembelahan. Lalu muncul kembali
membran intinya, lalu kromosom kembali menjadi kromatin dan sel tersebut melakukan sitokinesis dan akhirnya menjadi 2 sel anak. Nah, kalian bisa putar ulang video tersebut untuk lebih jelasnya mengenai pembelahan mitosis. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Karena dalam pembelahan meiosis akan mengurangi jumlah kromosom agar dari generasi ke generasi jumlahnya itu selalu tetap. Bertujuan untuk membentuk sel-sel kelamin. Hanya terjadi pada sel-sel generatif atau sel gamet seperti sel sperma pada individu jantan dan sel ovum pada individu betina. Terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 tanpa diselingi adanya interfase. Maka pada pembelahan meiosis akhirnya akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya, sehingga dikatakan bersifat haploid. Berbeda dengan mitosis yang bersifat diploid. Nah, berikut adalah gambaran umumnya mengenai belahan meiosis. Ya. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 ya sama-sama ada fase mitotiknya. Ya, pada meiosis 1 ini didahului oleh interfase, lalu masuk ke fase mitotik yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Kemudian sitokinesis pembagian sitoplasma dan langsung masuk ke fase interkinesis. Jadi tidak ada lagi interfase. Jadi langsung menuju ke fase interkinesis atau pembagian inti sel ya. Kemudian masuk ke meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, kemudian telofase 2 dan akhirnya akan mengalami sitokinesis dan 1 sel dia akan menjadi 4 sel anakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tahapannya. Tahapan pada meiosis 1 ya. Pada tahap profase 1. Nah, di sini ada 5 tahapan pada tahap profase 1. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, pada tahap leptoten itu kromatin menebal memendek menjadi kromosom. Kemudian zigoten ya, itu kromatid homolog itu saling berdekatan dan akan berpasangan membentuk sinapsis. Ya, ini jadi lengan kromosomnya itu saling berpasangan. Kemudian pakiten. Pakiten kromosom homolog saling mendekat yang akan membentuk tetrad. Lalu pada fase diploten ini kromatid saling memisah dan akan terjadi pindah silang atau kiasma. Nah, di sini. Jadi kiasma itu terjadi crossing over atau pindah silang. Kemudian diakinesis yaitu membran inti sudah mulai menghilang dan muncullah yang namanya benang-benang spindel dan sentriol menuju ke arah kutub yang berlawanan. Sama halnya dengan tahapan profase pada mitosis. Nah, untuk lebih mempermudah mengingat runtuyan tahapan profase 1, nah maka mengingatnya cukup lepsipadines ya, leptoten, zigoten, pakiten, diploten dan diakines. Jadi lepsipadines. Nah, selanjutnya akan mengalami tahapan metafase 1. Nah, sama halnya dengan metafase pada mitosis ya, hanya bedanya di metafase 1 ini kromosom homolognya berbaris berpasangan. Ya, berbaris berpasangan tidak pada atau tidak sama dengan metafase pada mitosis. Kemudian anafase 1. Nah, pada anafase yang terpisah adalah kromosom homolognya. Ya, kromosom homolognya akan terpisah bukan kromatidnya. Ya, terpisah oleh benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi
bukan kromatidnya. Ini berbeda dengan pada mitosis. Lalu telofase 1 di mana terjadi sitokinesis dan akan menghasilkan 2 sel anak yang bersifat haploid. Jadi perhatikan kromosom homolognya, yang dihasilkannya itu hanya setengahnya saja, kan? Dan berpasangannya setengahnya ke kutub yang satu, setengahnya ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya pada tahap meiosis 2. Lalu pada profase 2, ya, masing-masing sel yang kromosomnya haploid akan mengalami proses yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, telofase yang mirip dengan tahapan pembelahan mitosis. Ya, profase 2 sama, akan membentuk kromosom, beban inti menghilang. Kemudian metafase, nah ini sama dengan metafase pada mitosis, yaitu kromosom barisnya satu-satu. Ya, satu-satu, bukan kromosom homolognya. Ya, jadi tahapan metafase 2 ini sama dengan tahapan mitosis. Ya, tahapan metafase pada mitosis. Kemudian anafase 2, kromatid terpisah ditarik oleh benang spindel, ya sama dengan tahapan mitosis. Dan telofase 2 akan dihasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Untuk lebih jelasnya ada videonya. Tahapan meiosis, ini terbentuk kromosom, dan kromosomnya akan membentuk pasangan, yaitu kromosom homolog, ya, saling mendekat. Kromosom homolog akan membentuk tetrad. Kemudian ini lengannya saling berdekatan, Lalu selanjutnya akan terjadi pada fase diploten, yaitu crossing over. Ya, nah crossing over. Nah, bisa kita lihat ya, lengan kromosom yang merah tadinya. Nah, dia karena crossing over, ini di sini ada materi genetik dari kromosom yang biru. Dan masuk ke metafase 1 ya. Masing pasangan kromosom homolog itu menuju ke bidang ekuator. Lalu selanjutnya anafase 1 ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan, kemudian terbentuk yang namanya sekat pembelahan, terjadilah yang namanya sitokinesis, akan menjadi 2 sel anak yang memiliki setengah kromosom. Lalu langsung ya, tidak ada interfase lagi, jadi langsung interkinesis. Kembali ke profase 2, ya, masing-masing mengalami profase 2, kemudian berpasangan satu-satu, ya. Kemudian tadi metafase 2, kemudian sekarang anafase. Dan selanjutnya akan terbentuk membran inti kembali, kromosomnya kemudian menjadi kromatin dan terjadi sitokinesis dan menjadi 4 sel anak yang haploid. Nah, berikutnya ada tugas individu buat kalian, yaitu kalian buat dalam bentuk tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis yang meliputi tujuan, tempat terjadinya, tahapan pembelahan, pasangan kromosom homolog, pertukaran segmen kromosom, sifat sel anak, jumlah sel anak, dan jumlah kromosom sel anak. Ini dikumpulkan nanti minggu depan. Nah, sekian untuk penyampaian video pembelajaran, yaitu untuk pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe pada channel Om Zigotun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.